Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Welcome back to my online class in our morphology. Di kelas malam hari ini, we will discuss about the root, base, and stem. This is the three terminologies in morphology that will be used if you want to analyze the construction of a word. Jadi kalau mau menganalisis atau menjabarkan konstruksi sebuah kata, you need to know about these three terminologies or these three terms: root, base, and stem. Basically, they look like similar, but they have different something like apa ya? Secara fisik mereka mirip, tapi mereka itu punya divisi beda-beda. Dengan kita mengenal istilah ini, you will know what kind of morphem attached to this unit. Jadi dengan kamu tahu istilahnya, kamu bisa mengenal dan langsung menebak apa jenis morfem yang dilekatinya. For example, root, this is the term that you need to use if you want to say about the core element or the key element of a word. Jadi dia lebih digunakan ketika kita lagi membahas tentang inti kata. Jadi kamu akan menggunakan istilah akar kata. However, base, this is a kind of a root, mirip seperti root in some case, or in another cases they are different. Intinya, kalau base itu adalah a kind of morphem atau a kind of internal structure of a word that have a morphem attached to, tapi jenis morfem yang melekat pada dirinya itu bisa berbentuk derivational ataupun inflectional. Jadi bedanya apa dong ya? Sehingga nanti kita bisa lihat deskripsi lebih detailnya. Bedanya hanya dalam penggunaan konteksnya aja. Jadi kalau root itu kita gunakan dalam konteks kamu hanya fokus pada akar katanya atau inti kata. Tapi kalau base berarti kamu tidak memikirkan akar katanya. Yang lagi dibahas kalau ada sesuatu atau teks menggunakan istilah base, berarti yang dicari tahu itu adalah morfem apa yang melekat pada kata itu. Makanya digunakan istilah base, bukan digunakan istilah root. Sama kayak stem juga. Cuman bedanya nanti kalau stem hanya morfem-morfem tertentu yang menggunakan stem. Jadi sesuatu yang dilekati oleh morfem-morfem tertentu, dia akan menggunakan istilahnya stem. Sedangkan kalau base, segala bentuk unit kalau dilekati oleh sebuah morfem lagi, apapun itu jenisnya, maka kita bilang dia base. Untuk penjelasan lebih detailnya, kita bahas satu-satu ya. Kita mulai dulu dari root. Okay. Root is a central element of a word. Central element of, lebih tepatnya kata ya, yang menjadi unsur paling dasar, unsur paling inti, a core element, key element, central element of a word, itu kita katakan sebagai root. In Indonesia, we say that akar kata. Root is a unit that cannot be segmented any further, cannot be break down into smaller unit, dan dia udah menjadi yang paling kecil lah ibaratnya. Kalau kayak buah-buahan itu bijinya ya, itu yang unsur paling intinya dari sesuatu, maka dikatakan dia akar. Nah, di sini yang perlu teman-teman ingat adalah in English, root itu bisa berbentuk dua. There is a root of a word that can stand alone, bahkan menjadi kata itu sendiri. Jadi akar katanya adalah kata itu sendiri, atau yang kita sebut dengan monomorphemic. Do you still remember monomorphemic? Atau kita bilang dia free morphem. Contohnya kayak read, color ya, red, blue, yellow, itu semuanya adalah root yang bentuknya free morphem. It can stand alone. However, there are some root of a word that cannot stand alone in English. Biasanya ini berasal dari akar kata yang diambil dari bahasa yang lain. Bisa itu bahasa Latin, itu bisa dari bahasa mana saja. Pokoknya kebanyakan beberapa bahasa Inggris yang berasal dari yang merupakan bahasa serapan, root-nya itu ada yang tidak bisa berdiri sendiri, maka kita sebut istilahnya menjadi bound root.
the core of a word that cannot stand alone. It should be attached to another morpheme, or it should add or bound to another unit to be complete. Contohnya apa? Nih kayak gini. Ada kata sieve ya. Sieve itu kalau dalam bahasa Inggris tidak bisa berdiri sendiri, maka dia harus melekat dulu pada unit re sehingga membentuk satu kata receive. Nah, ini contohnya. Eh, terus ada kata lingu. Kalau dalam bahasa Inggris tidak ada lingu, yang adanya linguistik, linguis, atau language. Jadi kalau segala sesuatu yang ada lingu-lingunya, berarti itu artinya adalah bahasa. Cuman dia tidak bisa berdiri sendiri dalam bahasa Inggris. Dia harus melekat dulu pada unsur yang lain untuk menjadi lengkap. Ibaratnya biji tanamannya itu retak ya. Biji tanamannya bukan retak, patah kali ya. Bijinya itu patah, jadi dia nggak lengkap lagi. Atau dia tidak bisa dikatakan sebagai satu biji utuh, sehingga dia harus melekat dulu pada sesuatu untuk menjadi utuh. Nah, itu disebut dengan bound root. Bound roots do not occur in isolation, and they acquire meaning only in combination with other morphem. Jadi dia akan menjadi lengkap kalau dia menempel pada unsur-unsur yang lain. Nih, ini contoh yang tadi ya, ada sieve, dalam bahasa Inggris ada conceive, perceive, deceive, dan lain-lainnya ya. Atau unsur kata meet, meet itu adalah bound root, di mana akar katanya tidak bisa berdiri sendiri, sehingga untuk menjadi komplit untuk menjadi sebuah akar kata, maka dia harus melekat dulu pada suatu unsur menjadi remit, permit, commit, dan lain-lainnya. Ini permit, commit, dan lain-lainnya adalah akar kata nih, dianggap suatu akar kata dalam bahasa Inggris. Walaupun kita tahu meat itu sendiri adalah bound root, tapi untuk menjadi yang apa ya, free morphem, maka dia harus melekat dulu pada unsur yang lain atau morphem yang lain. Itu dia mengenai root. Jadi root ini akan muncul istilahnya ketika kamu sedang menganalisis the smallest unit of a word, the smallest construction of a word. Maka muncullah istilah akar kata. Jadi akar kata akan muncul ketika kita lagi membedah sebuah kata dan kamu berusaha menyampaikan bagian terkecil dari kata itu. Baru kamu gunakan istilah root. Oke ya. Sekarang kita pindah. Oh ya, anyway, ini adalah beberapa contoh lagi dari bound root. Teman-teman bisa lihat ya ini. Nanti kamu juga bisa search di Google, ada banyak sekali list dari bound root. Sekarang kita pindah ke stem. Stem is something that you add grammatical affixes or inflectional morphem to. It means that ini sejenis base. Nah, oke. Sebelum kita masuk ke stem, mungkin saya masuk dulu ke base ya. Base itu apa sih? Base is whatever you can add affixes to. It means that something that you can add inflectional or derivational morphem. Jadi sesuatu dari sebuah kata, bisa itu free morphem, intinya sesuatu yang bisa kamu dilekati oleh affixes atau morphem. Bisa berbentuk inflectional morphem ataupun derivational morphem. Artinya apa? Kan kemarin kita sudah bahas ya, bound morphem itu bentuknya ada dua, inflectional atau derivational. Atau kalau kamu mau gunakan istilah affixes, in English there are two affixes, suffix and prefix. Jadi segala sesuatu yang bisa ditambah atau yang ditempeli oleh affixes berupa suffix or prefix, ataupun istilahnya inflectional or derivational, maka sesuatu yang ditempeli itu kita bilangnya base. Something that you can add or attach affixes to, itu kita bilang base. Indonesia kita bilangnya kata dasar kalau dalam bahasa Indonesia, tapi kalau di sini kita gunakan istilahnya base ya, bentukan dasar. Nah, sometimes root or base ini bentuknya sama, cuma penggunaannya tuh hanya pada konteksnya aja tuh. Perbedaannya hanya pada penggunaan konteksnya, sorry. Perbedaannya hanya pada penggunaan konteksnya. Root akan kamu gunakan ketika kamu membahas akar katanya atau bagian paling inti dari sebuah katanya, sedangkan base akan kamu gunakan ketika kamu mencari tahu jenis morfem apa yang sedang melekat pada hal tersebut. Itu ya.
base ini pun juga macam-macam. Ada base yang mirip dengan root, yaitu yang muncul pada kata-kata yang terdiri dari free morphem pastinya ya. Jadi kalau ada free morphem terus free morphemnya ditambahkan oleh sebuah afeksis, maka free morphem tersebut akan menjadi base juga. Ketika dia mampu dilekati oleh sebuah morphem, maka dia langsung disebut juga sebagai base. Tapi base ini juga bisa bentuknya seperti eh, akar plus akar ketika kamu lagi bertemu dalam kasus compounding. Ya, dalam bentuk compounding itu juga bisa dikatakan base nantinya. Itu bentuk-bentuk base nanti detailnya kamu bisa lihat dari buku Francisca Tamba, ada banyak sekali contoh base word ya. Nah, sekarang kita balik lagi yang ke stem. Nah, kalau tadi base adalah apapun yang bisa dilekati oleh morphem apapun, misalnya derivational ataupun inflectional, kalau stem hanya something that you can add by grammatical affixes or inflectional morphem. Hanya sesuatu atau unit-unit yang dilekati oleh inflectional morphem, itu yang disebut dengan stem. Jadi kalau kita mau simpulkan lebih banyak mana stem atau base, tentu lebih banyak base karena base segala bentuk yang dilekati itu kita bilang base. Sedangkan kalau stem segala bentuk yang hanya dilekati oleh inflectional morphem itu yang disebut dengan stem. Sedangkan kalau root istilah yang kita gunakan untuk menamai inti dari sebuah kata itu yang kita bilang root. So as a summary ya, itulah definisi dari root, base, dan stem. Jadi saya harap teman-teman bisa memahaminya nih, bisa tahu kapan kita gunakan tiga istilah ini. Sekarang kita lihat contohnya. I gave you a word international. This is a kind of word form ya. Sekali lagi nih, kalau misalnya masih bingung word form apa sih? Silakan lihat di video yang bagian word form, lexem ataupun grammatical word ya. Di sini ada kata international. Ini adalah sebuah kata yang exist dalam bahasa Inggris, baik itu secara teks, lisan ataupun tulisan ya. Wah, ada pesawat. Ini udah kayak iklan aja dari tadi pesawatnya. Oke, kita balik lagi ke sini. So, international itu adalah word form. Nah, di sini proses yang dilalui dari kata ini sehingga muncul kata international itu apa aja sih? Proses yang dilaluinya. Nah, karena ini kan morfologi ya, kita membahas proses pembentukan kata. Akar kata dari kata tersebut, kalau di sini jawabannya adalah di sini ya, teman-teman bisa lihat. Akar katanya yang merupakan nation itu ditambah dengan suffix all. Suffix itu akhiran ya. Masih ingat materi affixation? Menjadi national. Kemudian national itu disebut dengan base, yang mana nanti ditambah dengan prefix inter, sehingga menjadilah kata baru yaitu international. Nah, kalau kita mau listing kayak gini bentuknya. International dikatakan sebagai word form, yang mana kita buka dulu nih morfem yang lengket pada international yang paling luar, tentu yang kita buang adalah inter ya. Sehingga kan otomatis inter ini melekat pada unsur nasional. Nah, masih ingat kan tadi ketika kita membahas sesuatu yang dilekati oleh sebuah morfem, mau dia derivational ataupun inflectional, kita bilang dia istilahnya base. Maka kita kasihlah di sini. National itu sama dengan base of international. Dia adalah dasar, bentuk dasar dari kata international. Gitu cara bacanya. Kemudian, national. Kita bisa buka lagi kan kulitnya. Apa yang bisa kita buang adalah suffix all. Maka suffix all ini melekat pada apa? Tentu pada unsur nation. Berarti sesuatu yang dilekati lagi oleh suffix kita bilangnya apa? Masih kita bilang istilahnya adalah base. Maka kita bilang di sini nation sama dengan base of national. Berarti nation adalah suatu unsur yang bisa dilekati oleh suffix all untuk membentuk national. Itu cara membacanya. Nah, apakah nation masih bisa kita segmentasikan lagi atau breakdown? Tentu udah nggak bisa ya. Sehingga ini menjadi bentuk paling inti atau center of a word atau core of a word. Sehingga karena dia nggak bisa disegmentasikan lagi, maka dialah yang menjadi root-nya. Nah, that's why in the end kita katakan nation sama dengan root of dari siapa? Dari international. Kenapa international? Karena kebetulan soal atau yang kita bahas sekarang word formnya adalah international. Itu ya, jadi root itu akan muncul sebagai
terminologi paling akhir. Sedangkan kalau base adalah unit yang masih bisa ditempeli oleh morfem apapun itu. Maka kita pakai istilahnya adalah base. Jadi kita nggak bilang root semuanya, tapi kita bilangnya base. Sedangkan kalau root itu hanya muncul untuk elemen yang udah yang paling kecil, baru kita pakai istilah root. Nah, di sini teman-teman coba lihat di contoh yang paling akhir, itu ada listeners di sini word formnya. Di sini muncul istilah stem nih. Kenapa di sini muncul istilah stem? Coba teman-teman perhatikan. Listeners itu adalah word formnya atau katanya, oke? Okay? Listeners ini kalau kita buang unsur yang paling luarnya, morfem yang paling luarnya adalah morfem s atau menunjukkan plurality. Masih ingat ini s plurality itu bagian dari derivational atau inflectional? Itu adalah inflectional ya, karena dia adalah grammatical properties. Kita buang s-nya berarti yang tersisa adalah listener. Listener adalah sesuatu yang bisa dilekati oleh morfem suffix s atau inflectional morphem s. Maka listener kita bilang sebagai base dari kata listeners. Namun di sisi lain, selain dia base, yang dilekati ini kan dia dilekati oleh inflectional morphem ya. Listener ini kan dilekati oleh S yang merupakan inflectional morphem. Karena itu adalah inflectional morphem, maka listener kita katakan juga sebagai stem. Karena stem itu adalah istilah khusus untuk sesuatu unit bahasa, sesuatu unit kata yang dilekati oleh inflectional morphem atau morphem yang berkaitan dengan grammatical properties. Maka di sini muncul istilah STEM. Kalau tadi di international nggak muncul istilah STEM karena tidak ada unsur inflectional morphem di sini. Semuanya derivational morphem. Tapi pada kata listeners ada unsur inflectional morphemnya sehingga memungkinkan kata STEM atau istilah STEM untuk muncul. Nah, sekarang kita lihat lebih detail lagi. Listener, kalau kita buang layer yang paling luar adalah listen. Maka IR-nya kita buang. Maka listen merupakan sesuatu yang bisa ditempeli dengan akhiran IR, suffix IR, yang juga disebut sebagai derivational morphem. Maka listen itu dikatakan sebagai base dari kata listener. Nah, sekarang listennya masih bisa dibagi lagi nggak? Kan nggak bisa disegmented lagi, nggak bisa di breakdown lagi, berarti dia adalah unsur paling kecil, maka kita katakanlah dia sebagai root dari listeners karena kata yang sedang kita identify saat ini adalah listeners. So, ini dia penjabarannya. Saya harap teman-teman bisa membedakan kapan kamu menggunakan istilah base, stem, atau root. Jadi kita bisa simpulkan kembali ketika kamu mau membahas tentang unsur paling kecil dari suatu kata, maka gunakanlah istilah root. Sedangkan kalau kamu mau membahas tentang unit yang bisa ditempeli oleh apapun itu inflectionalnya, apapun itu morphemnya, bisa itu derivational ataupun inflectional, maka itu dikatakan base. Namun, ketika unsur itu hanya bisa dilekati oleh inflectional morphem, maka you need to say that as a stem. Okay, I think that's all for today. I hope that you can understand my lesson about root, stem, and base, and you can enjoy practice at home by identifying the roots of these following words. Silahkan dikerjakan di rumah. Ini kata-kata ini coba dicari tahu roots-nya apa. Kalau di sini ada kata-kata yang dilekati oleh inflectional ataupun derivational ataupun morphem lainnya tentu muncul istilah base ya. Tapi kalau dia dilekati hanya oleh inflectional morphem, berarti akan muncul istilah stem. Oke, demikian dari saya hari ini. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.